Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di sini kami dari mahasiswa kedokteran Universitas Abdurrahman, yang mana di sini nanti saya dan teman-teman saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Fadila. Kemudian ada teman saya bernama Siva Citra Rosifa. Kemudian ada teman saya bernama Mudia Sri Rezeki, Dwi Fadli Marsil, dan Wan Mia Resti Mariza. Baiklah, mungkin langsung saja di sini saya akan menampilkan beberapa slide tentang penjelasan tentang hipertensi. Di sini nanti kita akan tahu apa saja itu faktor risiko dari hipertensi dan juga bagaimana pengobatannya. Baiklah, langsung saja. Apa itu hipertensi? Berdasarkan JNC 7, hipertensi adalah bila tekanan sistolik melebihi 140 mm air raksa dan atau diastolik melebihi 90 mm air raksa. Nah, berdasarkan rata-rata 2 atau 3 kali kunjungan yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Jadi untuk hipertensi ini dia didiagnosis dengan tekanan darah sistolnya 140 mm air raksa atau diastoliknya melebihi 90 mm air raksa. Dengan 2 atau 3 kali kunjungan atau 2-3 kali pemeriksaan sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali pemeriksaan. Di sini juga ada klasifikasinya ya. Klasifikasinya berdasarkan JNC 8, yang mana nilai normal sistolik pada tekanan darah itu dia kurang dari 120, kemudian diastoliknya kurang dari 80. Kemudian yang dikatakan prehipertensi apabila tekanan darah 120 sampai 139 untuk sistolik, kemudian diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian untuk hipertensi stage 1 dikatakan hipertensi stage 1 itu apabila tekanan darah 140 sampai 159 untuk sistolik, kemudian diastolik 90 sampai 99. Untuk hipertensi stage 2, untuk sistoliknya lebih atau sama dengan 160 untuk sistolik, kemudian diastoliknya lebih atau sama dengan 100. Kemudian ada juga krisis hipertensi, yang mana krisis hipertensi ini untuk tekanan sistoliknya lebih dari 180 dan tekanan diastoliknya lebih dari 110. Baik, di sini saya lanjutkan. Kita bahas siapa saja yang beresiko untuk menjadi hipertensi. Nah, untuk beresikonya itu yang pada usia yang paling tinggi 30 sampai 40 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya, laki-laki itu lebih beresiko dibandingkan perempuan dikarenakan gaya hidupnya juga. Kemudian keturunan, kasus hipertensi esensial 70% sampai 80% itu diturunkan dari orang tua. Kemudian untuk makanannya itu yang lebih tinggi garam dan juga berlemak dan juga makanan yang tinggi kalori. Nah, untuk kebiasaannya itu merokok ini sering pada laki-laki, lebih beresiko karena hubungannya dengan kardiovaskular. Nah, untuk obesitas itu dapat pada orang yang menderita obesitas lebih beresiko dikarenakan dari kardiovaskularnya. Meningkatnya berat badan pada masa anak-anak atau usia di pertengahan. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya hipertensi dibagi menjadi 2, yaitu ada hipertensi primer atau yang disebut dengan esensial dan hipertensi sekunder. Nah, di mana untuk insidensi dari hipertensi primer yaitu sebanyak 80 sampai 95%. Nah, untuk penyebabnya yaitu untuk hipertensi primer ini belum diketahui secara pasti. Nah, kemudian untuk hipertensi sekunder itu penyebabnya adalah akibat suatu penyakit yang mendasari. Kemudian untuk contoh penyakitnya itu seperti stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, dan penyakit lainnya. Kemudian apa saja sih gejala-gejala dari hipertensi? Nah, jadi pada penderita hipertensi itu ditemukan beberapa gejala, yaitu bisa mual hingga muntah, kemudian nyeri kepala, kemudian terasa lemah ketika berjalan, kemudian terdapat penglihatan kabur. Nah, terdapat juga pembengkakan pada
pada kaki ataupun pada tangan, dan juga bisa di tubuh bagian mana saja. Kemudian terdapat nokturia. Ini akan kita bahas bagaimana pengobatan si hipertensi itu sendiri. Nah, di sini ada prinsip dari pengobatannya. Yang pertama, tentunya itu kita harus mentargetkan tekanan darah, lalu harus mengetahui apa tujuan dari pengobatan tersebut. Pertama itu target tekanan darah itu di bawah 150/90 untuk individu dengan diabetes, gagal ginjal, dan individu dengan usia di atas 60 tahun itu ditargetkan di bawah 140/90. Tujuan pengobatan sendiri itu mencegah penurunan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Tentunya, selain untuk mengobati, kita harus melakukan pola hidup sehat. Yang terpenting itu pola hidup sehat, ada body mass index, asupan garam, lalu aktivitas fisik. Dari body mass index sendiri itu dilakukan modifikasi gaya hidup berupa penurunan berat badan. Itu target indeks massa tubuh dalam batas normal untuk Asia Pasifik yaitu 18,5 sampai 22,9 kg per meter kuadrat. Asupan garam. Penurunan asupan garam di mana konsumsi NaCl disarankan adalah itu di bawah 6 gram per harinya. Untuk aktivitas fisik sendiri, itu target aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dilakukan paling tidak 3 hari dalam seminggu, serta pembatasan konsumsi alkohol. Baik, selanjutnya kita bahas ke bagian tata laksana atau bagian obat-obatan. Apa saja sih obat-obat yang biasa diberikan oleh dokter untuk pasien dengan hipertensi? Ada beberapa macam golongan obat yang dapat diberikan kepada pasien hipertensi. Yang pertama, seperti golongan AC inhibitor, ada calcium channel blocker atau CCB, ada angiotensin receptor blocker atau ARB, ada beta blocker dan diuretik. Contoh obat AC inhibitor itu seperti captopril dengan dosis 25 mg diminum 3 kali sehari. Efek samping yang dapat timbul itu seperti ruam, gatal-gatal, dan yang lain-lain. Untuk calcium channel blocker itu contohnya seperti amlodipin dengan dosis 5 mg atau dengan dosis 10 mg diminum 1 kali sehari, yang dapat menimbulkan efek samping seperti ngerasa lelah, pusing, mual, atau pembekakan di bagian kaki atau tungkai. Untuk contoh obat angiotensin receptor blocker atau ARB itu yang sering digunakan biasanya golongan obat seperti candesartan dengan dosis 8 mg atau 16 mg yang diminum 1 kali sehari, yang dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, ataupun muntah. Untuk golongan obat beta blocker itu contoh obatnya seperti bisoprolol dengan dosis 1,25 mg atau 10 mg dengan yang diminum 1 kali sehari, yang dapat menimbulkan efek samping pusing, mual, muntah, kelelahan, jantung yang lambat, ataupun konstipasi dan diare. Untuk contoh obat diuretik itu seperti hidroklorothiazid dengan dosis 12,5 mg diminum 1 kali sehari. Efek samping yang dapat timbul itu seperti pusing, sakit kepala, frekuensi buang air kecil yang mungkin akan semakin sering, sakit perut, hilang nafsu makan, mungkin juga dapat menimbulkan rambut rontok. Oke, mungkin itu beberapa informasi kesehatan mengenai hipertensi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.